Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di dalam akhirat, yaitu alam barzah atau yaumul barzah. Barzah secara bahasa batas, dinding, atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya. Adapun di dalam Al-Quran yang artinya antara keduanya ada batas barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Secara istilah, barzah yaitu batas dan pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi alam barzah adalah alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani kehidupan di dunia. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali manusia yang setelah mati di alam kubur. Peristiwa itu disebut dengan Yaumul Ba'ats. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman dari Nabi Adam sampai manusia akhir dibangkitkan dari alam kubur. Ini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Quran Surah Yasin ayat 51, yang artinya lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yaumul Hasyr atau biasa kita kenal sebagai Yaumul Mahsyar. Apa sih Yaumul Mahsyar itu? Yaumul Mahsyar itu adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, badan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang hanya dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar pula, manusia menerima catatan amalnya selama di dunia, baik amal buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya dicatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Sedangkan orang yang berbuat jahat atau berbuat kerusakan di dalam hidupnya, saat melihat catatannya merasa sedih dan penuh penyesalan. Di Padang Mahsyar inilah Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi Padang Mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Quran Surah Ad-Zumar ayat 69. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama. Pada hari itu semua manusia akan menerima masing-masing dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizan yang artinya timbangan, sedangkan hisab yang berarti perhitungan. Setelah manusia sampai di Padang Mahsyar, seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang. Bagi mereka yang amal timbangannya baik yang berat akan menerima hadiah surga, sedangkan timbangan yang buruknya berat akan masuk ke neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Ad-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah."
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Ad-Jaljalah ayat 7-8. Balasan sebagai orang yang beramal baik tentunya sangat menyenangkan dan bahagia, yaitu surga. Di dalam surga itu pun penuh dalam kenikmatan, dan kenikmatan itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Yasin 55-58, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surah Yasin ayat 55-58. Neraka sebagai balasan amal buruk. Neraka ditempati orang yang banyak pendosa, orang yang sangat banyak dosanya, orang yang sombong, orang yang tidak menaati perintah Allah, peraturan Allah, dan orang yang takabur. Mereka pun susah mencari makan, dan makanan yang hanya tersedia adalah pohon yang berduri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Laisa lahum ta'amun illa min duri la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Surah Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Adapun yang kita ambil hikmah dalam beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan di dunia itu sementara. Dan yang ketiga juga menyadari bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia seperti musafir atau pengembara. Yang kelima, dunia itu fana, sedangkan akhirat kekal. Yang keenam, selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, karena setiap perbuatan mendapatkan balasan. Yang terakhir pula, berusaha meningkatkan amal ibadah menjadi semakin lebih baik.